Pemirsa, kalau biasanya pasangan selebriti sukanya kencan di mall, restoran ataupun bioskop, pasangan-pasangan bucin berikut ini justru berbeda. Mereka malah lebih suka kencan di tempat-tempat yang unik dan sederhana. Sebut saja Ariel Tatum dan Dava Wardana. Pasangan yang baru-baru ini go public mendadak viral di media sosial gegara gaya pacarannya yang unik. Yap, dalam sebuah unggahan, sejoli ini santai menikmati waktu bersama di sebuah taman. Dava membaca buku, sementara Ariel menggambar. Tak sampai di situ, di unggahan orang lain, Dava dan Ariel ketahuan pacaran sambil beli cangki. Hal ini auto bikin kagum banyak orang lantaran gaya pacaran mereka yang sehat dan sederhana. Selain Ariel dan Dava, ada Prilly Latukonsina dan Omara Esteglal yang juga viral gegara gaya pacaran mereka yang unik dan menantang. Gimana gak unik coba? Di tengah kesibukan mereka sebagai aktor, Prilly dan Omara menyempatkan waktu untuk kencan alias diving bareng di Laut Bunaken. Keduanya menyelam sambil gandengan tangan dan juga bikin konten mesra sambil tertawa bersama. Diving pertama kita, Omara udah dapat license, jadi udah bisa diving di laut. Dan destinasi pertama kita Bunaken karena lautnya lah tenang, arusnya nggak terlalu kencang, dan banyak juga yang dilihat ya, karang warna-warni, ikannya banyak, sama penyu banyak banget, kita ketemu penyu banyak, jadi seneng banget sih. First time, aku berterima kasih sekali kepada Prilly karena dia mengajak aku diving. Hobi yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat indah ya dalam laut. Ya jadi aku benar-benar di guide Prilly, dibantuin Prilly ngelakuin ini, pasang-pasang alat segala macam. I love it. Iya seneng banget sih karena dari dulu kan mimpi aku pengen punya pasangan yang bisa melakukan hobi bareng-bareng. Dan nggak semua orang suka laut, nggak semua orang pengen nyoba hobi kita kan. Tapi punya Omara yang selalu pengen coba. Dan ternyata pas coba dia suka, jadi aku senengnya tuh 2 kali lipat gitu. Karena dia bukannya cuma coba demi aku, tapi ternyata dia juga suka sama hobinya. Dan malah pas di Manado dia jauh lebih semangat gitu. Kayak kita kan 9 kali diving, dia yang kayak nagih-nagih aku, kok udah sih, mau lagi dong. Padahal menurut aku 9 kali diving untuk pemula tuh udah banyak banget dan udah capek banget, tapi dia malah pengen lagi gitu. Jadi akunya semakin seneng karena ya ternyata dia menyukai hal yang sama-sama aku gitu. Jadi nggak sia-sia aku mengenalkan dia ke diving. Jadi ya bisa jadi diving buddy terus. Omara sendiri sebenarnya penyelam baru. Dia rela mengejar lisensi demi bisa diving bareng sang kekasih. Lucunya, gegara masih newbie, Omara pun sempat ketinggalan dari Prilly lantaran gak bisa nyelam dalam-dalam. Dalaman aku sama Omara kan beda karena dia open water, aku rescue. Terus aku tuh suka lupa kalau dia open water karena divingnya bagus banget, nggak kayak pemula gitu ya. Jadi terkadang yang aku hanya boleh 18 meter, aku di 18 meter, Prilly makin ke bawah, aku kayak ting, nggak bisa, aku kesana nggak bisa. Iya, jadi Omara kan belum boleh dalam, tapi aku tuh lupa karena aku
ngerasa dia tuh kayak bagus banget divingnya. Jadi tiba-tiba lama-kelamaan aku ngeliat apa di bawah, aku ke bawah, terus aku lupa, oh iya kan Omara nggak bisa nyusul aku, jadi aku ke atas lagi. Jadi aku yang suka lupa karena aku ngerasa diving dia bagus banget, buoyancy-nya, keseimbangannya di dalam air bagus, nggak panik. Jadi aku ngerasanya kayak habis kamu kayak pro, jadi aku ngerasanya kayak udah lama gitu diving sama kamu. Yang menarik, karena ketagihan diving bareng, Prilly dan Omara mengaku sudah punya banyak planning diving ke berbagai laut indah di Indonesia. Padahal sebelumnya sejoli ini udah punya plan buat liburan romantis ke luar negeri. Ada karena dia suka diving, kita langsung plan trip. Yap, bahkan 2 apa 3 trip ke depan. Iya, kita langsung plan trip yang tadinya kita kalau liburan mungkin pengen keluar negeri, tapi abis itu berubah pikiran, kayaknya kita mendingan diving di Indonesia aja deh gitu, karena bagus banget dan masih banyak yang belum juga dieksplor gitu. Jadinya kayaknya Iya, kita kedepannya akan diving ya. Jujur aku udah punya 3 negara destinasi waktu itu untuk kita liburan 3 liburan ke depannya, tapi lama-lama kan langsung kita coret semuanya. Jadi diving. Ganti tempat-tempat diving. Terus habis itu ada satu juga yang kata kamu aku harus ngambil sertifikasi lebih lagi, jadi kayaknya itu plan aku ke depan. Pastinya daerah timur sih, karena ya emang itu destinasi yang benar-benar bagus banget kan untuk diving, airnya jernih banget. Tapi arusnya lumayan besar karena aku udah kesana beberapa kali, jadi aku lagi mendorong Omara untuk ambil license lagi supaya bisa yang lebih dalam, dan dia malah excited banget gitu, nggak yang takut atau nggak yang apa, jadi aku sangat semangat untuk nemenin dia ambil license lagi. Lantas, kalau udah punya hobi yang sama dan bucin to the max, kapan dong Prilly dan Omara maju ke jenjang yang lebih serius? Apalagi rata-rata sahabat mereka udah pada menikah. Mungkinkah sejoli ini justru berencana nikah di laut? Amin ya, Amin, didoakan doakan, aja. Doakan. Sebagai pasangan muda sebenarnya mungkin kan juga banyak yang nikah muda juga gitu. Akan nikah muda juga seperti Aku masih muda kan. Udah mau 30 loh dia. Ya tentunya kita berdua kan tujuannya selalu membuat lebih senang gitu ya, dan aku yakin pasti tahun depannya lagi selalu ada tujuan yang membuat kita lebih senang, dan itu yang aku kejar untuk saat ini gitu loh. Jadi aku ngerasa jawabanku selalu sama, apa yang bisa membuat Pri lebih senang ya itu yang aku kejar gitu sih. Enggak, konsepnya bukan having fun aja. Konsepnya adalah kita bersama membuat masing-masing lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi mungkin bukan fun tapi lebih kayak kita mencoba menuju kebahagiaan yang semakin lama semakin Saling kenalan everlasting. dulu ya, saling kenalan dulu sama satu sama lain, kayak ngelihat apa kesukaannya, apa yang masing-masing bikin seneng, supaya kita juga sebagai pasangan bisa improve terus kan, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan membuat hubungannya itu lebih menyenangkan gitu. Ya, karena kita tuh sebenarnya bukan gini loh, mungkin fallacy-nya ya, kesalahpahamannya kita bersama harus ada ini, harus ada tujuannya gini, sebenarnya enggak, karena kita ini bersama bukan karena kita mengejar sesuatu, kita ini bersama karena kita bahagia ketika kita bersama. Jadi apapun yang dilakukan kita, asalkan itu membuahkan kebahagiaan, itu yang kita lakukan gitu. Jadi bukan yang kayak ini kewajiban yang harus kita lanjutkan, enggak. Ketika itu tidak kebahagiaan yang buahnya bukan kebahagiaan, ya kita bicarakan, kita harus ngapain. Gitu aja sebenarnya.